dari bahasa Latin adalah disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi belajar. Disiplin artinya bentuk kontrol diri. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan juga menaati aturan itu bagian dari kontrol diri. Dan yang dilakukan Ibu Mela, yang disampaikan Ibu Mela juga melakukan sesuatu yang bertanggung jawab, itu juga kontrol diri. Ya, dalam belajar untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kita semua tentunya punya tujuan mulia. Tujuan pribadi punya ada, kemudian tujuan mulia di sekolah, tujuan mulia sebagai pendidik juga kita miliki. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan apa saja tujuan mulia dan nilai kebajikan? Tujuan mulia dari kita menerapkan disiplin. Disiplin itu ada disiplin positif. Disiplin yang kita lakukan secara positif. Tidak semua disiplin itu kita katakan baik. Ya. Disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yaitu disiplin, kita menjalankan disiplin, itu tujuannya adalah membentuk karakter dari murid itu. Ya, karakter yang sekarang kita yakini profil pelajar Pancasila ya. Iya. Dan pembelajar sepanjang hayat artinya karakter yang mereka kita tumbuhkan di sekolah ini itu akan mereka pelajari sepanjang hidup mereka, tidak berhenti saja di situ. Jadi fungsi atau manfaat dari disiplin itu mereka akan nikmati sepanjang hayat mereka dan mereka akan pelajari secara terus-menerus. Nilai-nilai kebajikan tadi saya sebutkan, dalam nilai-nilai kebajikan itu yang kita yakini, yang kita sepakati dalam sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila. Ada banyak keyakinan yang telah disepakati oleh setiap institusi atau setiap organisasi, ada begitu banyak. Nanti saya kirim materinya, ada begitu banyak masing-masing institusi dengan keyakinannya. Kalau kita di sini kita sepakati dengan keyakinan profil pelajar Pancasila dan diceritakan di keyakinan kelas masing-masing kelas ya, di keyakinan sekolah. Oke, kita lihat apa motivasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerapkan disiplin. Apa sih motivasi Bapak Ibu ketika apa yang Bapak Ibu harapkan ketika Bapak Ibu menjalankan disiplin? Silakan, jangan takut salah ya, silakan santai saja ya. Oke, silakan dipilih Pak. Bisa menjadi contoh bagi orang lain, luar biasa. Ada lagi? Oke, terima kasih. Mari kita lihat. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Irma, menjadi contoh bagi orang lain. Ya, kita lihat ada tiga, ya, ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya kita menaati aturan di sekolah yaitu datang pagi untuk mengajar pagi supaya jangan kena teguran dari pimpinannya. Benar ya Bapak Ibu? Saya juga demikian. Saya tidak mau datang terlambat supaya saya tidak terlihat bahwa saya yang mengeluarkan aturan, saya yang melanggar. Berarti saya masuk pada menghargai diri sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian menghindari ketidaknyamanan tadi, tidak mau dipanggil oleh kepala sekolah. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada orang yang mau menjalankan disiplin, misalnya ya seperti kepala sekolah yang saya terima waktu kepala sekolah yang bagus, gitu ya. Atau nanti saya dapat penghargaan, sertifikat misalnya, atau nanti saya dikasih uang atau apa sebagainya. Kita manusia biasa, memang ini biasa. Kita punya angan-angan seperti itu. Nah, ini motivasi manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu Bapak Ibu. Jadi sama seperti tadi Ibu Irma sampaikan bahwa menjadi contoh bagi orang lain. Berarti kita mau orang lain juga melihat atau meneladani sikap yang baik atau nilai-nilai yang baik pada diri kita. Kita semua ini punya nilai yang baik, jujur, mandiri, kerja keras, kreatif, itu semua ada pada diri
mau orang lain seperti yang kita inginkan. Misalnya murid-murid, kalau saya sebagai pemimpin, saya menginginkan Bapak Ibu guru tertib, disiplin, bagaimana mengedepankan murid, bagaimana murid belajar dengan bahagia. Sebaliknya juga Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga menginginkan anak-anak belajar, mendapat pengalaman, jadi anak yang pintar. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga motivasi, kita semua sebagai pendidik. Baik, nah hukuman. Disiplin kayak hukuman yang ceritanya. Jadi ada orang yang disiplin dianggap itu sebagai satu hukuman. Artinya harus ada hukuman supaya anak itu disiplin. Tertib. Kita lihat. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam kesepakatan terkait hukuman itu. Kalau disiplin ada kesepakatan yang ada di keyakinan kelas, ada di aturan-aturan sekolah. Nah, itu yang namanya disiplin. Kemudian murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa psikis, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bukan hanya psikis ya, tapi dengan kata-kata saja kita sudah menghukum anak. Jadi nanti kita refleksi, kita bisa catat di catatan refleksi kita guru setelah mengajar, kita bisa mencatat. Hari ini saya mengeluarkan kata-kata bersifat disiplin atau hukuman. Jadi ini bisa kita buat untuk menjadi evaluasi diri kita sendiri. Demikian saya juga sebagai pemimpin, bagaimana saya mengarahkan Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi hukuman contohnya begitu anak terlambat datang langsung Ibu Angela langsung silakan Angel duduk di situ atau Minto duduk di situ, silakan tulis 100 kata saya tidak terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi. Nah, ini tidak ada dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan mata pelajaran. Kalau ada kesepakatan berarti itu namanya disiplin. Tapi kalau tidak ada, anak tidak tahu, tiba-tiba langsung dikasih, itu termasuk hukuman. Nah, disiplin ada dalam bentuk dua cara, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru, ya, oleh pihak sekolah, mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, aturan-aturan yang kurikulum sudah keluarkan, yang sekolah sudah keluarkan, itu termasuk konsekuensi. Disiplin terbentuk konsekuensi. Kemudian kita lihat restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah tindakan bagaimana kita menyelesaikan satu persoalan dengan menerapkan disiplin, ya, dan mengembalikan mereka, tidak menghakimi, tetapi mengembalikan mereka, karakter mereka itu tetap bertumbuh dalam koridor disiplin. Itu restitusi. Jadi kita lihat, ya ini dia keyakinan kelas. Saya lihat di beberapa kelas, di kelas 10 ada keyakinan kelas ya. Ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada tidak? Ada. Kelas 12 ada ya. Kelas